Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini perdagangan 7 Februari 2025, IHSG kembali melemah, bahkan sempat membentuk low baru dari sejak beberapa bulan sebelumnya, karena beberapa saham konglo ini kompak ARB. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa beberapa saham-saham yang dimiliki oleh Pak Prajogo Pangestu, mereka berusaha untuk masuk ke indeks MSCI, brand PTRO, dan cuan. Ternyata ada surat yang menyatakan bahwa brand PTRO dan cuan tidak akan masuk review Februari 2025, sehingga peluang brand PTRO dan cuan untuk bisa masuk MSCI di bulan Februari ini sudah tertutup. Meme-nya Portoku meninggal dunia. MSCI beritanya seperti ini dari Snip Stockbit. MSCI mengumumkan bahwa Barito Renewables Energy dengan kode emiten brand, kemudian Petrindo Jaya Kreasi dengan kode emiten cuan, dan Petrosi dengan kode emiten PTRO tidak akan dimasukkan ke dalam MSCI Indonesia Investable Market Index pada review indeks Februari 2025. Setelah analisis dan masukan terkait potensi kendala investability. Adapun pengumuman review indeks MSCI Februari 2025 dijadwalkan pada 11 Februari 2025. Menanggapi isu ini, Direktur Utama Brand Hendratan mengatakan bahwa keputusan MSCI tersebut sepenuhnya menjadi wewenang penyedia indeks dan berada di luar kendali perseroan. Hendra menyebut bahwa fokus brand tetap pada memberikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Sebelumnya, brand pernah dikeluarkan dari indeks FTSE Global Equity Series Large Cap oleh FTSE Russell pada 19 September 2024. Hanya berselang 1 bulan setelah pengumuman inklusinya ke indeks tersebut karena terganjal aturan free float seiring konsentrasi memegang saham yang tinggi, di mana 97% total saham yang diterbitkan hanya dimiliki oleh 4 pemegang saham. Harga saham brand kemudian turun min 34% dari level Rp11.025 per lembar pada 19 September 2024 menjadi ke level Rp7.225 per lembar pada 22 September 2024. Meski demikian, brand telah memberikan klarifikasi kepada BI pada 22 September 2024 bahwa jumlah saham yang memenuhi persyaratan free float berdasarkan hitungan BI adalah sebesar 15,6 miliar saham, setara 11,66% dari jumlah saham beredar per 19 September 2024. Jumlah tersebut tidak mengalami perubahan signifikan dibanding porsi free float berdasarkan prospektus IPO sebesar 11,73%. Nah, karena ada pengumuman ini, maka brand, cuan, dan PTRO ditutup melemah cukup dalam. MSCI menyebut bahwa mereka masih akan meninjau kembali kelayakan saham-saham tersebut sebagai bagian dari tinjauan indeks di masa mendatang, serta akan memberikan komunikasi lebih lanjut sesuai kebutuhan. Mari kita lihat emiten-emiten dari grup Pak Prajogo Pangestu. Sebelumnya kita lihat IHSG kita yang pada perdagangan hari ini melemah 1,93%, bahkan sempat melemah 2% di awal sesi. Dibanting semua emiten, termasuk beberapa emiten-emiten perbankan juga terkoreksi cukup dalam terlebih dahulu, meskipun setelah itu ada penguatan. Kemudian sempat menguat, lalu kembali terkoreksi. Value transaksi pada perdagangan hari ini cukup besar, 11 triliun dengan foreign buy 4,5 triliun, foreign sell 5,1 triliun. Kita lihat net foreign buy pada perdagangan hari ini BBCA 223 miliar, menguat 4,47%, kemudian BRIS 52 miliar, menguat 4,86%, ASI 26 miliar, MEDC 11 miliar, MAPA 9 miliar, INTP 8 miliar, ICBP 8 miliar, MDKA 8 miliar, Antam 6 miliar dan menguat, Inco 6 miliar dan menguat, DSSA, MBMA
DSSA pun langsung dibanting 17,86%. Padahal asing ada masuk MBMA 5 miliar, asing masuk ITMA 5 miliar, MYOR, SMRA, dan seterusnya. Lalu net foreign sale pada perdagangan hari ini 7 Februari 2025, BMRI kembali net sale asing 213 miliar, BPRI kembali net sale asing 153 miliar, BPNI kembali net sale asing 84 miliar, GoTo 17 miliar, Brand 58 miliar, asing distribusi, ADI 50 miliar, TPA 47 miliar, Telkom 28 miliar, PTRO 28 miliar, Raja 23 miliar, JSMR 20 miliar, KLBF 20 miliar, dan seterusnya. Wenfair, BRPT. Kita lihat IHSG kita pada perdagangan hari ini. Breakdown support yang sebelumnya menahan koreksi di tanggal 19 Juni 2024. Di awal-awal sesi breakdown support, namun kemudian membentuk ekor cukup panjang. Menandakan sedikit tertahan di support sini. Tercatat asing net sale 2,3 triliun. Ini kemarin tampaknya. Kita reload terlebih dahulu. Net sale asing. Net sale asing pada perdagangan hari ini 649 miliar. Lebih rendah daripada net sale pada perdagangan 6 Februari karena 6 Februari ini BMRI di net sale asing 1 triliun. Sehingga cukup besar. Sudah membentuk lower low dari low sebelumnya di sini sehingga memang belum ada tanda-tanda untuk kembalikan arah. Apalagi dengan kondisi market global yang juga kurang kondusif, IHSG masih berpotensi akan terbawa sideways di area bawah dan belum akan langsung bullish dalam waktu dekat, apalagi dengan kondisi rupiah yang terus melemah. Support berikutnya di 6622, support berikutnya di 6542. Support yang terjadi di tahun 2023. IHSG kembali terkoreksi ke harganya di tahun 2023 bulan Oktober. Ini bulan Maret 2023. Mari kita lihat beberapa emiten grup Pak Prajogo Pangestu mulai dari Brand. Langsung gap down. Distribusi YU besar 72.000 lot. Jika melihat historicalnya Brand sesuai dengan snips dari Stockbit ini di tanggal 19 September di sini ya. Di sini 19 September ini keluar kemudian banting ARB. Ini ARB 1 2 3. ARB yang ketiga kemudian ditahan. Di sini juga sempat ARB. Kalau di sini ARB-nya 1 2 3 4 5 6 7. Ini ARB atau FCA. Yang jelas ini koreksi cukup dalam ketika Brand di sini. Lalu di sini terulang lagi 3 kali ARB di range 5.500-an ini tertahan, ini juga di range 5.500-an tertahan. Dengan kondisi Brand saat ini yang berada di harga 7.000, maka sudah hampir sampai ke 5.500-an di sekitar area ARB-nya. Jika mau spekulasi buy kembali untuk Brand, maka strateginya jika ARB-nya terbongkar. Ini 19%-nya sampai ke sini, udah pas. Ya. Kalau ARB sekali lagi dia akan sampai di range 5.500. Ini sama dengan ketika di sini ya. Di sini juga dari harga sini sampai sini ya. Ini harganya sama. Ini closing kita lihat di sini 7.075. Ketika ARB di tanggal
Ketika ARB di tanggal 23 September ini di harga 7.075, sedangkan ARB hari ini di harga 7.025. Berarti kurang lebih sama. Ini ARB berikutnya kebongkar, langsung kemudian ada penguatan. Maka pada perdagangan hari Senin tanggal 10 Februari dapat dipantau Brent. Jika ARB-nya terbuka, maka bisa untuk spot trader spekulasi buy di Brent jika ARB-nya terbongkar. Pantau saja antriannya apakah akan terbongkar atau tidak. Kalau pengendalinya Pak PP masih akan menjaga harganya di range 5.500-an, maka ada potensi ARB-nya kebuka kemudian ada penguatan. Lalu cuan. Petrindo Jaya Kreasi. Setelah cukup sideways di harga atas, masih belum mampu menembus 15.600. All time high-nya di 15.600 dan membentuk pola bullish divergence. Wajar jika memang terjadi koreksi untuk cuan. Harganya menguat namun osilatornya melemah. Pertanda bearish divergence sudah ada sebelumnya sehingga memang bukan waktunya untuk spekulasi buy kembali di cuan. Kita juga sudah tidak buatkan trading plan sama sekali untuk cuan. Ketika sudah di harga atas seperti ini, kita buatkan trading plan-nya hanya ketika di sini lalu ada penguatan. Setelah itu tidak kita buatkan. Apalagi ini sudah tampak bearish divergence dan tanpa isu terkait dengan keluar tidak jadinya cuan masuk ke MSCI, ini sebenarnya secara teknikal memang akan koreksi. Dan koreksinya sudah cukup dalam. Kalau cuan beberapa waktu sebelumnya, ini ARB-nya sampai 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 5 kali ARB. Ini kenaikannya juga sudah cukup tinggi. Floating profit-nya juga sudah cukup lumayan. Ini jika ARB satu kali lagi sampai ke 9.000-an. 9.000-an menarik. Ini memang di area sideways-nya. Yang distribusi YU sama. 11.000 lot. Yang namun ZPXL YP. Asing tampak jualan 16 miliar. Namun secara keseluruhan asing masih punya barang cukup banyak di cuan. Sehingga pada perdagangan Senin pun untuk cuan jika brandnya terbuka, ARB-nya, cuan ARB-nya juga bisa terbuka lagi, maka akan cukup volatil untuk cuan dan brand. Selanjutnya kita lihat PTRO. PTRO yang pada perdagangan hari ini ARB-nya bisa terbongkar. Setelah konsolidasi di area atas dan kita buatnya trading plan karena tidak ada pola bearish divergence justru sudah oversold. Kita buatnya trading plan sebenarnya untuk perdagangan hari ini, namun ternyata ada kabar yang kurang menyenangkan di PTRO sehingga kita ingatkan untuk pantau-pantau. Kalau menarik silakan spekulasi buy dan ada beberapa spot trader yang ARB hunter dapat 7% 4%. Selamat yang ada spekulasi buy di PTRO. Saat ini koreksinya sudah cukup dalam. Ini akan sampai ke 2.450, 2.500-an jika koreksi ke sana masih menarik. Yang menjadi kurang menarik adalah yang akumulasi XL. XL akumulasi besar. Average-nya di harga atas secara keseluruhan memang netral, tidak ada distribusi yang cukup signifikan. Sehingga masih menarik untuk trading jangka pendek di PTRO. Pantau-pantau lagi di range 2.700 sampai 2.500-an untuk PTRO. Dengan kondisi PTRO yang pada perdagangan hari ini 7 Februari ARB-nya dibuka, maka ini cenderung akan lebih volatil ya. Sebab potensi tidak ARB pada perdagangan 10 Februari lebih besar sehingga jika open gap down menarik untuk trading cepat di PTRO.
Kita lihat TPIA. TPIA yang pada perdagangan hari ini 7 Februari juga turun cukup dalam 19,44%, hampir ARB dikit lagi. Secara fundamentalnya netral, tidak ada distribusi yang cukup besar. Setelah beberapa waktu sebelumnya berhasil menguat sampai ke MA 200. Ini kita ingatkan di video kemarin bahwa ini pola shooting star dan tanda-tanda membalikan arah. Silahkan yang belum take profit segera take profit, yang punya dari ke bawah. Ternyata belum sempat dikasih kesempatan untuk take profit, langsung turun cukup dalam. Selamat kalau ada yang sudah take profit ketika ada candle shooting star atau ketika perdagangan 6 Februari saat breakdown dari pola shooting starnya. Ini juga membentuk lower low, breakdown support terdekat di 6.600. Potensi menuju ke support berikutnya di 6.325. Jika TPIA ARB lagi, maka targetnya ke cukup dalam 5.200. Jika ARB lagi, maka bisa koreksi sampai ke 5.200-an. Pantau-pantau lagi, kemungkinan ini akan volatil. Secara metodologinya netral pada perdagangan hari ini, tidak ada akumulasi cukup berarti, namun juga tidak ada distribusi cukup berarti. Sehingga memang karena news saja, maka turun cukup dalam, baik Brent, PTRO maupun TPIA pada perdagangan Senin. Kemungkinan emiten ini akan volatil, bisa untuk trading jangka pendek. Yang penting tahu area buy-nya bisa di harga bawah dan jual di harga atas, jangan terbalik. Kemudian BRPT. BRPT juga sama, turun cukup dalam. Pada perdagangan hari ini sudah hampir sampai di 785. Yang tampak distribusi cukup besar justru di BRPT, distribusi besar oleh CCZP yang nampung AK SKYP asing jualan 18 miliar. Kondisi saat ini untuk BRPT, jika ada koreksi ke 785-an, ini semoga bertahan dan bisa spekulasi buy on weakness jika terbukti tertahan di support 785 sampai 800. Kemudian kita lihat BBCA. Pada perdagangan hari ini rebound menguat 4,47% menuju ke MA20. Secara fundamental sudah ada akumulasi oleh KZZPCC yang distribusi BKAKYP mampu bertahan di atas support 8775, namun belum tentu akan segera breakout MA20. Jika berhasil breakout MA20 sebenarnya justru menarik. Ini tampak ada pola bullish divergence sedikit. Ya, dari harganya di sini turun, namun ini ada penguatan. Sampai sini ada penguatan. Harganya turun. Kalau ada yang mau spekulasi buy lagi, tawar-tawar saja di dekat 9.000. Jangan terburu-buru karena belum tentu emiten seperti BBCA ini akan segera menguat cukup tinggi. Kita juga lihat BBRI sekilas. Pada perdagangan hari ini menguat tanpa volume cukup signifikan. Asing jualan 143 miliar, small distribusi. Potensi koreksi lagi ke 3.800. Jika ada koreksi lagi ke 3.800-an, bisa pantau untuk spekulasi buy BBRI. Bagi sebagian tertarik untuk spekulasi buy BBRI. Lalu kita lihat emiten-emiten cukup aktif pada perdagangan hari ini. Ada SCMA yang berhasil breakout resisten 200. Diakumulasi cukup besar SCMA pada perdagangan hari ini oleh YPDPYU yang distribusi PDLJAK berhasil breakout resisten 200 tanpa pola ascending triangle atau pola cup and handle. Ya. Cup, handle atau pola ascending triangle.
Potensi penguatannya masih bisa lanjut ke 220 ke 240. Jika ada sebuah trader yang sudah punya dari ke bawah masih bisa di hold. Jika ada yang belum punya, pantau pada perdagangan 10 Februari. Jika ada koreksi maka kesempatan spekulasi buy. RSI mengarah ke atas strong. Volume pada perdagangan hari ini juga cukup bagus. Penguatan di akhir sesi menunjukkan keseriusan SMA untuk bisa melanjutkan penguatannya. Kemudian MTEK yang pada perdagangan hari ini juga menguat, namun penguatannya hanya 2,61%, masih belum berhasil breakout 600. Ini akan menjadi resistennya. Jika berhasil breakout, maka ada potensi MTEK 625 ke 650. Silahkan pilih salah satu karena pergerakannya berbarengan, namun tampaknya yang sentimennya kuat justru di SMA. Sebab MTEK ini sudah uptrend cukup lama, sedangkan SMA baru beberapa waktu terakhir. Kita lihat. Ya, SMA baru waktu terakhir namun cukup kencang, koreksi. Koreksi di sini sudah kita ingatkan untuk spekulasi buy, lalu menguat lagi. Kemudian kita lihat Raja. Raja pada perdagangan hari ini 7 Februari juga sempat terkoreksi cukup dalam sampai ke MA50 kemudian tertahan. Untuk Raja secara bendermologi ada distribusi besar. Ini juga terkena sentimen dari emiten-emiten Konglo dari grup APP. Asing tampak jualan 23 miliar. Untuk Raja ini menarik bagi sobat yang mau spekulasi buy di Raja. Ini kesempatan untuk buy on weakness, yang mau buy on weakness, atau kesempatan untuk bagi sobat yang mau average up. Ada beberapa yang masih punya dari harga 2000. Jika ada koreksi lagi ke 3200-an ke 3000, bisa dipantau, semoga bisa tertahan di situ dan ada potensi penguatan lanjutan. Dengan time frame kecil, ini membentuk double top, namun tampaknya targetnya sudah tercapai dengan time frame kecil. Ya, ini time frame kecilnya double top, top yang pertama, top yang kedua, targetnya sudah tercapai sehingga jika ada koreksi lagi, menarik untuk buy on weakness kembali di Raja. Nih, targetnya. Ya, kurang lebih sudah tercapai. Dengan time frame yang lebih kecil, buangannya cukup besar di awal-awal sesi, namun belum ada buyer yang cukup signifikan. Ini buyer yang sifatnya hanya pantauan sesaat, menguat, koreksi, cukup volatil pada perdagangan hari ini, menguat, koreksi. Ini sedang di dekat support 3400. Kalau mau spekulasi buy di Raja, maka tunggu ada tanda-tanda rebound dengan time frame yang lebih kecil ya. Jangan menangkap isu jatuh kecuali memang di 3200 di 3000. Di support-supportnya itu kalau mau menangkap isu jatuh dipersilahkan. Jika memang yakin emiten ini masih akan menguat. Kemudian kita lihat top gainer yang lain. PZZA, PNLF. PZZA pada perdagangan hari ini kembali menguat. Penguatan lanjutan. Menguat 2,1%. Secara benar masih akumulasi oleh DR. DR terus akumulasi, tampaknya proyek jangka menengah panjang ini DR. Akumulasinya terus menerus. Bawah turun, akumulasi lagi, naik. Bawah turun, akumulasi lagi, naik. Polanya seperti itu untuk beberapa waktu terakhir. Kita lihat dengan time frame kecil. Tidak begitu kelihatan. Ya, menguat, koreksi, menguat, koreksi, menguat, koreksi. Dia terus akumulasi di PZZA. Menarik sebenarnya. Kalau ada koreksi lagi, bisa spekulasi buy lagi. MTEK sudah, TAPG, Bolt, MAPI. MAPI pada perdagangan hari ini kembali menguat sesuai dengan pembahasan kita sebelumnya bahwa potensial MAPI akan seperti yang terjadi di tanggal 18 November sehingga ada penguatan lanjutan.
maka sudah kita buat yang terima untuk MAPI. Ini belum sampai ke 13.20, kemudian terkoreksi. High-nya di 13.15 pas di dekat-dekat hit TP2 kita. Penguatan lanjutan MAPI ini dengan volume yang cukup kecil. Memang karakternya MAPI seperti itu, menguat dengan volume kecil. Di sini pun juga sama. Di sini menguat dengan volume kecil. Ini penguatan lanjutan karena pantulan. Jika berhasil breakout EMA 20, maka potensial akan ada tanda-tanda uptrend untuk MAPI. Namun jika belum berhasil breakout EMA 20, 13.20-an, ini akan kembali terkoreksi lagi ke 1.200, ke 1.200, ke 1.150. Jika sudah sampai sini, pantau-pantau sideways atau lanjut downtrend. Jika sideways, maka spekulasi buy on support, jual di resist. ICBP juga ikut menguat. ICBP pada perdagangan 7 Februari menguat 3,8%, selama temunya netral. Berhasil membentuk higher low, low, higher low. Potensial ICBP menuju ke 11.850 ke 12.000 ya. Low, higher low, potensial menguat lanjutan, apalagi volume transaksi pada perdagangan hari ini juga cukup bagus. Silahkan kalau mau yang punya dari ke bawah, mau di hold dipersilahkan. Investasi jangka panjang juga menarik untuk ICBP. Kemudian Puri hit TP2. Puri pada perdagangan 7 Februari menguat 4,17%, sempat menguat sampai ke 356, closing di 350. Kita lihat trading plan kita Puri. (30 Januari), trading plan lama, belum kita buatkan lagi, namun memang kita ingatkan bahwa ini menarik ya, ini menarik jika ada koreksi, dan kemarin sempat koreksi, ini sudah ada penguatan lanjutan. Sedikit terlupakan untuk buatkan trading plan yang baru. Potensial masih bagus untuk Puri, namun atur area entry-nya di dekat-dekat 330-an, menarik untuk spekulasi buy on weakness. EMA 20 akan menjadi support kuat dari Puri. Kemudian emiten lain ESA. ESA pada perdagangan 7 Februari menguat 4,35%. Secara metodologi ada akumulasi oleh PD ZPOD yang distribusi YP GAYU. Breakout previous high, potensial untuk ESA menuju ke 880. Jika ada koreksi, kesempatan untuk spekulasi buy on weakness di 810, 820-an. Target 860, 80, 880 untuk take profit ESA kalau mau spekulasi buy. Kemudian BRIS pada perdagangan hari ini juga menguat cukup tinggi, rebound setelah berhasil breakout downtrend line-nya. Ini berhasil breakout, kemudian koreksi sampai downtrend line-nya. Pada perdagangan 7 Februari menguat 4,86% dan asing terus akumulasi di BRIS. Sejak tanggal 20 Januari asing terus akumulasi. Pada perdagangan 7 Februari asing masuk 57 miliar. Menarik, akumulasi besar yang distribusi BRBBDXXL, yang masuk AK KZZPBK. Akumulasi sangat bagus, potensi BRIS uptrend lanjut ya, setelah konsolidasi cukup dalam dengan kondisi IHSG yang cukup parah koreksi di perdagangan hari ini, namun BRIS masih menguat. Ini menarik untuk bagi sobat trading mau spekulasi buy di emiten perbankan selain BRI, BMRI, BBNI yang justru dalam kondisi downtrend. BRIS justru masih uptrend karena masih di atas EMA 200, EMA 20, bahkan EMA 50. Strong uptrend meskipun beberapa waktu sideways. Jika ada koreksi ke 2940, 2900, menarik untuk spekulasi buy kembali. Kemudian DMMX. DMMX pada perdagangan 7 Februari sempat terkoreksi sampai ke 230. Kemudian ada penguatan lanjutan secara metodologi netral.
Namun asing terus akumulasi di DMMX sejak tanggal 4 Februari masuk 1 miliar, pada perdagangan hari ini masuk 1,086 miliar. Kondisi saat ini di DMMX berada pas di resistennya 260. Jika berhasil breakout maka potensial ke 280 ke 300-an untuk DMMX. Jika berhasil breakout akan ada potensi untuk berhasil breakout. Namun fundamentalnya kurang mendukung. Jika ada koreksi kembali ke 230, 220, menarik. Ini cukup sideways ya, sidewaysnya di 200 sampai 260. Beli di bawah, jual di atas. Beli di bawah, jual di atas. Polanya seperti itu. Namun jika berhasil breakout, kemungkinan akan cukup rally dan sidewaysnya berpindah dari 260 ke 300. Kemungkinan seperti itu untuk DMMX. Kemudian DKFT. DKFT sudah hampir sampai targetnya di 300 sampai 320-an. Secara terminologi ada akumulasi koreksi sampai ke support 214 pada perdagangan 3 Februari, menguat pada perdagangan 6 Februari bahkan sampai ke 294. Pada perdagangan 7 Februari sempat koreksi sampai ke 256, namun kemudian menguat sampai ke 286. Cukup volatil pergerakan dari DKFT ini. Dengan time frame kecil, ini berhasil breakout flag di sini, sehingga jika ada koreksi lagi ke 260, 250, pantau kalau mau spekulasi buy di DKFT. Jika masih akan menguat ke 300, maka diskon untuk spekulasi buy di 250 sampai 260. Top losernya Raja sudah Ratu. Ratu pada perdagangan 7 Februari turun cukup dalam. Cara terminologi distribusi IF, YJ, CC, HP juga jualan. Yang masuk YU, ZPMU. Asing masuk 3,7 miliar. Kondisi saat ini untuk Ratu menuju ke support berikutnya di 6450. Masih akan volatil untuk Ratu beberapa waktu ke depan karena kondisinya uptrend. Sehingga jika ada koreksi ke 640-an, 6400-an, silahkan dipantau. 7000, 6500, menarik untuk spekulasi buy di sekitar sini. Kalau yang untuk day trading, pantau-pantau jika memang ada keramaian, silahkan untuk copet-copet di Ratu karena masih akan volatil. Kemudian DAS. Pada perdagangan ini juga koreksi cukup dalam. Secara terminologi akumulasi, HP kembali nampung, underwriternya HP YUNI, koreksi sampai ke 5.800 pada perdagangan hari ini, closing di 6.100. Menarik untuk DAS jika ada koreksi kembali ke 5.700-an. Memang ini ada pola bearish divergence ya. Sedikit terlewatkan, menguat, namun osilatornya melemah, ada pola bearish divergence, penguatannya hanya markup ternyata. Jika ada koreksi kembali ke 5.700, ke 5.500, 5.000, pantau-pantau jika sudah ada tanda rebound, bisa untuk spekulasi buy DAS. Itulah beberapa emiten-emiten cukup aktif pada perdagangan hari ini. Terlalu banyak emiten-emiten yang ingin dibahas sebenarnya, namun dengan keterbatasan waktu, kita cukupkan sekian. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.